Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amalia, stambuk F111-19070. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako, jurusan Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang distribusi frekuensi. Baiklah, langsung saja. Ini tabel hasil pengujian Hammertest. Bagian 1 itu kolom, 2 kolom, 3 balok, 4 balok, 5 plat, 6 kolom, 7 kolom, 8 balok, 9 plat, dan 10 balok. Ya, ini R1 sampai R10. Maksud saya R12, maaf. Ini ada yang sudah saya warna biru, itu merupakan data terbesar dari data-data ini, dan ini juga merupakan data terkecil dari data-data ini. Baiklah, next. Membuat daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, rentang. Ya, rentang adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesar tadi itu 45 dikurang dengan data terkecil itu 34 sama dengan 11. Yang kedua, banyak kelas interval yang diperlukan. Biasanya paling sedikit 5 dan paling banyak itu 15 kelas. Jika N lebih besar atau sama dengan 200, maka dipakai aturan Stargess. Banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N itu merupakan banyaknya data, sehingga N sama dengan 1 tambah 3,3 log 120. Kenapa 120? Karena data tadi ini banyaknya itu 120. Sama dengan 7,8613. Kita ambil atau kita bulatkan itu sama dengan 8. Yang ketiga, panjang kelas interval P. P sama dengan rentang kelas dibagi dengan banyak kelas interval. Rentang kelas tadi itu adalah 11, banyak kelas interval itu 8. Jadi 11 bahagi 8 itu sama dengan 1,375. Sehingga P bisa kita ambil 1 atau 2. Next. Pilih ujung bawah kelas interval pertama, bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. Tapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Contoh, ambil 34, lebih kecil dari 35, selisihnya 1, sehingga lebih kecil dari 1,375. Tidak boleh melebihi dari 1,375. Lanjut, itu dengan P sama dengan 1 dimulai dengan data yang lebih kecil dari data terkecil. Maka kelas pertama itu adalah 34 sampai 35, kelas kedua itu 36 sampai 37, kelas ketiga 38 dan sampai 39, dan seterusnya. Oke, next. Ya, ini daftar distribusi frekuensi. Kelas pertama itu tadi 34 sampai 35, frekuensi kumulatifnya itu 7. Banyaknya data tadi itu 7 di kelas 34 sampai 35. Kelas kedua yaitu 36 sampai 37, frekuensi kumulatifnya itu 13. Kelas ketiga 38 sampai 39, frekuensi kumulatifnya itu 31. Kelas keempat itu 41 sampai 40 sampai 41, frekuensi kumulatifnya itu 41. Kelas kelima itu 42 sampai 43, frekuensi kumulatifnya itu 21. Dan kelas terakhir yaitu kelas ke-6 yaitu 44 sampai 45, frekuensi kumulatifnya itu 7. Ya, frekuensi relatif. Saya jelaskan sedikit di sini. Frekuensi relatif ini diambil dari hasil dari frekuensi kumulatif kelas pertama dibahagi dengan jumlah seluruh frekuensi kumulatif dan dikalikan dengan 100%. Itu kita dapatkan hasil dari frekuensi relatif. Begitu juga sebaliknya. Dan begitu juga seterusnya maksudnya. Kelas kedua, 13 dibahagi 120, lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu 0,1083333. Dan begitu juga seterusnya. Oke, next. Ini kurva frekuensi pengujian Hammertest. Ya, bisa kita lihat dari sini kurvanya, itu kurvanya ke atas lalu menurun.
Ini yang kurva warna hijau ini merupakan frekuensi kumulatifnya, sedangkan kurva yang dempet ini yang berwarna ungu merupakan frekuensi relatif. Baiklah, sekian hasil presentasi saya malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.